Ini videonya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran deep learning di kelas yang Ibu ajar? Pembelajaran deep learning di kelas yang saya ajarkan dilaksanakan secara aktif, reflektif dan bermakna dengan mengintegrasikan nilai-nilai pancajiwa yang tadi, sehingga pembelajaran tidak monoton atau seperti pembelajaran konvensional yang hanya guru sebagai sentralnya, tetapi murid sebagai tetapi di sini yang menjadi sentralnya yaitu di siswa, seperti itu. Apakah siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwasannya dengan menggunakan deep learning ini siswa menjadi aktif, tidak monoton seperti itu. Terlihat dari ketika presentasi, terus ketika pengerjaan proyek itu semuanya terlibat sehingga pembelajaran aktif, reflektif dan percaya diri. Metode apa yang digunakan untuk mendorong pemahaman mendalam siswa? Metode yang digunakan untuk mendorong pemahaman mendalam siswa yaitu discovery learning, terus menggunakan PBL, problem based learning, dengan siswa diberikan dulu pertanyaan atau masalah-masalah lalu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu selain itu metode yang digunakan yaitu project based learning, seperti itu. Apa peluang yang dirasakan dalam penerapan deep learning di pesantren? Peluang penerapan di pesantren deep learning itu sangat mendukung sangat mendukung karena sesuai dengan nilai falsafah pondok, sehingga nomor 2 antos. Karena di lingkungan pesantren sudah mendukung pembiasaan nilai karakter, berdaya religius serta kedekatan guru dan siswa, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Kita segitu aja ya, Bu. Tapi itu sadayana kita nih. Selain suasana ya yang lebih religius, kedekatan guru dan siswa atau siswa dan siswa, ya kan, menjadi pendukung pembelajaran yang lebih bermakna. Oke. Apa peluang yang dirasakan dalam penerapan deep learning di pesantren? Peluang penerapan di pesantren mengenai deep learning itu sangat besar karena di lingkungan pesantren itu sudah mendukung pembiasaan nilai-nilai karakter, bergotong royong, bekerja sama, terus ketika ada yang sakit, ada temannya yang ngambilin makan, itu kan tanpa disadari nilai karakter saling kerjasama, saling menyayangi itu sudah tertanam di dalam dirinya, sehingga itu menjadi bekal bagi siswa atau bagi murid untuk kehidupan yang akan datang, seperti itu. Masya Allah. Apa saja kendala yang dihadapi saat mengajar dengan pendekatan ini? Ya. Tenang ya. Tadi mau ngajakan Upik. Bu ngaliur tuh kayak apa saja kendala? Ini udah ini. Dah. Kendala. Karakter yang berbeda. Apa? Karakternya yang berbeda.
Padang ieu mah. Henteu. Atos kamari. Apa saja kendala yang dihadapi saat mengajar dengan pendekatan ini? Kendala yang dihadapi ketika memakai atau menerapkan deep learning ini yaitu karena mungkin terbiasanya konvensional ya, terus dengan adanya metode ini ada beberapa siswa yang memang belum terbiasa aktif seperti itu, sehingga itu menjadi kendala juga. Terus berpikir kritisnya juga, jadi ketika bertanya masih kadang bingung mau bertanya apa, seperti itu. Lalu untuk gurunya sendiri harus perlu persiapan yang sangat matang, seperti itu. Bagaimana kesiapan fasilitas teknologi di sekolah ini? Iya, kesiapan fasilitas di sekolah alhamdulillah mungkin sudah mendukung, salah satunya dengan adanya proyektor, dengan adanya TV dari pemerintah. Tetapi mungkin ada juga karena ada beberapa kelas yang memang belum ada proyektornya, sehingga kadang juga harus bergantian seperti itu. Apakah ada pelatihan khusus untuk guru terkait deep learning? Bapak, ulah Bapak kemana-mana ya, said deh nya. Itu kepala sekolah SMP pan. Itu dari sarang bapak tamat. Aduh, dia nggak ada mau nyadar sa perfeksionis main baru. Hayangna teh nu kumaha, padahal mah ada silabus, entos silabus aja hijikeun aja ngata gitu. Langsung Bu. Apakah ada pelatihan khusus untuk guru terkait deep learning? Alhamdulillah di sini ada pelatihan khusus untuk terkait implementasi kurikulum merdeka, yaitu pelatihan pembelajaran deep learning, seperti itu. Apakah metode ini meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai pesantren? Ya, metode ini sangat-sangat meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai pesantren melalui pembelajaran mendalam dan reflektif ini. Apakah ada perubahan karakter siswa yang terlihat? Ya, tentu pasti ya, dengan adanya pembelajaran mendalam ini terlihat sangat berbeda gitu ya, terkait dengan karakternya, seperti yang tadi saya jelaskan juga, ketika ada yang sakit saling tolong menolong, ketika mungkin ada santri ada yang belum dijenguk oleh orang tuanya, temannya memberikan pinjaman kayak gitu, terus saling jujur juga. Ketika ada, kan di pesantren itu ada sandal, kadang banyak sandal, itu melatih kejujuran juga. Itu alhamdulillah nilai-nilai karakter itu sangat meningkat dengan adanya pembelajaran deep learning ini, seperti itu. Baik, bagaimana cara Ibu mengevaluasi keberhasilan pembelajaran? Ya, mengevaluasi keberhasilan pembelajaran ini yaitu dengan cara memberikan refleksi siswa, terus dengan mengevaluasi dengan cara tadi hasil proyeknya itu seperti apa kalau menggunakan project based learning, lalu dengan tes tertulis juga, seperti itu. Apakah metode ini lebih efektif dibandingkan metode tradisional atau konvensional? Ya, tentu model ini lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional, karena ini metode ini lebih lebih
keterkaitan antar siswanya atau student sentrisnya memang jadi siswa berlatih untuk berpikir kritis gitu, seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Mungkin nanti ke depannya kita semua sebagai guru bisa membentuk karakter anak lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Terus, Pak.